Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kalau kita membahas Ramadan, kita ingat surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, itu buahnya. Nah, Bapak Ibu, Ramadan sendiri itu artinya adalah pembakaran. Terus Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dimaksud Ramadan itu adalah bulan pembakaran. Sing dibakar napa kira-kira? Dosane. Dados sing dibakar niku dosane, bukan satene. Nah, nek buka biasanya mangan sate. Nah niki. Kegiatan dalam bulan suci Ramadan itu namanya asyam atau as-shaum atau berpuasa. Bulannya jenenge Ramadan, kegiatannya jenenge poso. Mulane sering ditambahkan adalah bulan suci Ramadan. Sering disebut dengan bulan barokah, bulan rahmat, bulan ampunan, ya toh. Semuanya itu boleh karena berdasarkan hadisnya Rasulullah itu begitu. Syahrul Ramadan awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itkun minan nar. Bulan suci Ramadan itu puasa 10 hari pertama mendapatkan rahmat, kasih sayang. 10 hari kedua adalah ampunan, maghfirah. 10 hari 3 itkun minan nar, dijauhkan Allah dari api neraka. Mulane nek babak pertama 10 hari pertama itu semuanya seneng, ahlan wa sahlan wa marhaban di Ramadan. Non muslim pun ikut senang, ya dah, semuanya menyambut sampai mercon ke sumet. Sing nyumet sapa? Ya anak-anak itu kadang-kadang itu budayanya memang begitu. Nah harus kita tinggalkan. Bes. Babak penyisian 10 hari kedua maghfirah, ampunan. Barisane mulai kemajuan, pretel sitok-sitok, ya toh. Sajadah eno ngarep tibake wong gak ono. Nah biasanya gitu. 10 hari 3 itkun minan nar, dijauhkan Allah dari api neraka itu. Nah sekarang yang perlu kita siapkan itu apa Bapak Ibu? Ngapunten. Yang perlu kita siapkan itu adalah jasmani rohani kita. Mulane ayo diniati jasmani kita sehat, rohani kita ya Allah, saya senang bulan suci Ramadan. Dipersiapkan betul. Makanya wis gak usah sibuk untuk beli baju. Gak usah sibuk untuk, mohon maaf, material itu materialistik sing kehidupan dunia. Ayo sibuk mempersiapkan rohani kita. Apa yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan tiada lain adalah ibadah untuk takwa. Yes. Nah, saya singkat-singkat aja. Dalam bulan suci Ramadan Al-Baqarah 183 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah memanggil kula panjenengan sami orang beriman ini dengan mulianya adalah hai orang yang beriman dengan harfun nida, diwajibkan atas kalian semua adalah asyam, berpuasa. Nah, sekarang yang kita pahamkan itu begini, diwajibkan atas kalian semua hai orang beriman berpuasa. Poso niku nopo sekarang? Di dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair itu, asyamu huwa al-imsaku biniyati ta'abbud anil akli wa syurbi wa khasyan nisa wa sairil muftirat min turu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Apa niku maksudnya? Dalam kitab itu disebutkan begini, menahan, al-imsak itu menahan. Mulane ngapunten Bapak Ibu, ketika kita sahur nantinya banyak masjid yang mengingatkan ketika sahur, imsak kurang 15 menit. Nggih? Bener napa mboten? Nah, imsak kurang 10 menit, imsak kurang 5 menit, cepet-cepetan. Imsak kurang 3 menit, waduh keseretan. Nah, apa artinya? Imsak itu artinya menahan. Jadi kita diingatkan ketika tadi kurang 15 menit, 10 menit, itu ada proses bahwa disitulah nanti mulai kita ini menahan. Apa? Nafsu kita ini loh. Kita tahan sudah. Yes. Anil akli wa syurbi, dari sing sifate jasmani. Apa itu? Makan dan minum. Yes. Makan dan minum kita berhenti sudah, mulai imsak itu. Kon? Makan dan minum yang tiap hari kita makan, minum, kita berhenti sudah. Jasmani ini. Maka hadisnya Rasulullah itu, ya dah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala puasa, cuma mendapatkan apa? Lapar dan haus saja. Tiwas badi ngempet lapar dan haus, tiwas badi tidak makan dan minum, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, itu diwanti-wanti oleh Rasulullah. Nah, ternyata apa? Biniyati ta'abud, diniati ibadah kepada Allah. Ini gak diniati ibadah, tiwas badi ngempet lapar dan haus. Tiwas badi enggak makan, enggak minum, tapi tidak paham tentang ibadah puasa karena tidak diniati ibadah. Ini kalau kita terangkan banyak sekali. Rata-rata itu kalau puasa itu kalau nggak paham betul, lihat itu. Ibu-ibu kira-kira pengeluaran puasa sama setiap hari sama apa tambah besar? Tambah besar. Mesti ini nih makan 3 hari kan sudah 2 kali toh. Buka sama sahur. Pripun? Nah, jam 9. Akhirnya apa? Nah niku Pak, jarene ibu-ibu. Bapak-bapak iku kadang-kadang nek kepengin mangan tambah njaluk sing enak-enak. Ya, niku guyonane akhirnya gitu. Akhirnya katanya tambah banyak lah. Nek kepengin ngirit sobo masjid. Di mana-mana kan lah begitu, sobat terus tapi dia nggak pernah urun. Lah, artinya apa itu? Mohon maaf, ini pemahaman yang setiap hari sebenarnya, ya kan? Makanya barokahnya di situ semua. Nah, saya tidak bahas itu. Artinya apa? Niatan ibadah kepada Allah ini lo mahal.
Makanya tadi wasairil muftirat, dan semua yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu apa? Banyak. Bohong, gunjing orang, rasan-rasan, ghibah itu tadi. Ya, ketika belajar Ramadan, Ustaz, berarti nanti kalau sudah takjil sudah boleh berbohong. Loh. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya kan? Ini yang harus kita pahamkan. Wasairil muftirat, termasuk mohon maaf, bahwa nisa tadi, hubungan suami istri siang hari. Mulai terbitnya, mohon maaf, waktu imsak tadi sampai tenggelamnya matahari, haram hukumnya. Di ayat nanti 187 surat Al-Baqarah itu disebutkan. Ukhillat lakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum itu. Hunna libasul lakum dan seterusnya itu. Nah, ini. Nah, niatan ibadah tadi itu puasa harus betul-betul karena Allah. Jangan sampai kita nggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Faedah puasanya banyak juga. Dan dalam kitab itu disebutkan begini. Faidatus siyam, bahwa itu siyam ar-ruhiyah. Yang kedua adalah al-istimaiyah. Yang ketiga as-sihhah. Apa itu dalam kitab itu? Nah, satu dari segi ruhiyah, batin Pak Bu, rohani. Dalam kitab itu disebutkan yu'awwitu as-sabra wa yukawwi alaihi wa yu'allimu dabtan nafsi wa yusaidu alaihi. Yaitu puasa dari segi faedah rohani ini membiasakan sifat sabar, melatih kita ini sabar. Makan minum ya Allah nok dalan-dalan cek enake, sabar. Tapi engko nek buka, titenono nek buka tak entekno kabeh. Lah iki jenenge balas dendam. Dadi posone berarti niat balas dendam, al-badokan. Napa Bu? Badokan. Sampeyan tingali po, ya to. Mulane ana wong buka kok kemaruk. Wah, iki posone iki mang tamak rakuse iki mergo napa balas dendam ketara iki. Ya teote, ya tahu isi, ya semongko, ya es campur. Tahu, nah, semuanya masuk. Nggak sadar bahwa nanti ada sholat malam jenenge sholat tarawih qiyamul lail. Kira-kira apa? Warken apa pripun? Warken dempis napa pojokan. Gitu. Akhirnya ngerasani imame, sapa sih imam iku? Gak enak, duwowo nisan, gak ora kewareken iki. Lah, nyalano sapa? Iman. Lah. Makanya ya dah, Rasulullah itu pahalanya mengakhirkan sahur biar kuat dan menyegerakan berbuka jenenge takjil. Takjil itu artinya apa? Ajala yu'ajil itu menyegerakan pakai ain. Tapi kalau pakai hamzah ajal itu adalah waktu batas, mohon maaf, identik dengan maut. Nah, tapi ini takjil dari ain ajal itu menyegerakan. Makanya istilah takjil itu menyegerakan, membatalkan puasa. Artinya apa? Ya buka saat cepatnya. Ojo sok gaya. Wah, buka usah kuat. Loh, Rasulullah kayak contoh menyegerakan kok. Nek sahur mengakhirkan, nak ngono. Nah, nek berbuka takjil menyegerakan. Nah, Rasulullah juga memberikan contoh sunahnya bagaimana minum yang manis dan 3 buah kurma. Setelah itu sholat maghrib, setelah itu baru makan nasi, ya dah. Kalau kita makan nasi secukupnya. Ingat nanti ada sholat tarawih ibadah itu tadi. Makanya hadisnya Rasulullah ada lagi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi
Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yes, niku. Pun nah, baru sholat tarawih itu, kemudian habis itu mungkin kepingin makan lagi, monggo. Jadi perut kita ini terlatih, nggak langsung digas nih, wow, ngegas itu, semuanya dimasukkan, kasihan. Nah niku. Nah itu adatnya orang Indonesia aja kan begitu rata-rata. Ngomong kita semua aja lah. Makanya saya sendiri itu saya latih begitu, ya kan? Kalau enggak, waduh. Karena kita ingat adalah nanti ada ibadah qiyamul lail, sholat tarawih itu tadi. Makanya siapa yang berpuasa dari Rasulullah tadi dengan dasar imanan wahtisaban, iman dan ikhtisab, ada evaluasi diri, mawas diri, ikhlas, akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu. Wa man qama, dan sopo sing ibadah sholat malam, sholat tarawih, qiyamul lail itu dengan dasar keimanan dan ikhtisab, ikhlas, evaluasi diri, ya toh, karena Allah diampuni dosanya yang telah lalu itu. Jadi ojo nyalahno imami. Nah adatnya di Indonesia itu rata-rata, mohon maaf, sholatnya cepet-cepetan apa pripun. Nah sekarang sudah bergeser, di mana-mana ada hafid, ya kan, yang menjadi imam. Untuk apa? Dilatih jamaah ini biar khusyuk sholatnya. Kan ada masih daerah-daerah itu sholat tarawih 5 menit, 10 menit. Ada apa mboten niku? Mangke, banyak masian itu. Sing bingung malaikate nyatete ya apa iki? Pripun, Pak? Nangge. Nah. Makanya kita lihat ya Allah, iku padha meremehkan Allah, meremehkan malaikat. Khusyuk sudah enggak, tumuknina ya enggak ada. Sing bingung malaikate nyatete nggih. Lho cepete begitu. Ditanya kenapa? Adatnya begitu dari nenek moyang. Waduh. Ini susah. Agama kalah dengan adat. Adat semestinya harus mengikuti agama. Kalau dulu salah begitu ya harus diluruskan. Makanya puasa itu begitu. Yes. Nah, yang kedua tadi membiasakan sifat sabar. Yu'allimu dhabtan nasi, mengajari manusianya apa? Menahan marah. Mulane nek nang poso kok marah. Wong lapar iku Pak Bu, wong lapar haus iku identik marah apa enggak? Emosian apa mboten? Nah, emosian. Nah nek poso kok emosian berarti enggak paham Mas ya. Wa yusaitu alai, dan memberikan pertolongan bahwa manusianya tadi loh paham betul, melatih rohani jiwanya itu tadi. Yes. Yang kedua dari segi al-istimaiyah, sosial, Pak Bu. Kita semuanya puasa itu dilatih hidup bersosial. Apa itu maksudnya? Yu'allimu al-ummah an-nidham wal ittihad wa hubbul adli wal musawah bainahum. Dalam kitab itu begitu. Mengajarkan manusianya latihan disiplin. Umat kita semua ini biar latihan disiplin, ya toh? Menjaga persatuan, sholat malam, qiyamul lail, tarawih, disiplin. Kalau nggak disiplin, nggak jadi jamaah sudah. Wa hubbul adli wal musawah, cinta akan keadilan dan persamaan di antara kita. Wong poso ya Allah tiba ngene ya rasane lapar dan haus. Bagaimana kita melihat saudara kita yang tidak bisa makan?
Paribasane wong sugih, kaya tiap hari bisa makan, bisa merasakan bagaimana saudara kita yang tidak bisa makan. Setelah itu bersedekah, infak, sedekah, kemudian zakat fitrah dan lain sebagainya tadi. Diberikan siapa? Fakir miskin. Ada 8 asnaf itu. Itu namanya hubbul adli wal musawwa bainahum. Bahasa kerennya itu egaliter. Semua di hadapan Allah sama. Mulane wong sugih, wong kaya, wong mohon maaf yang tidak mampu di hadapan Allah sama, ya kan? Maka jenengan lihat wong poso iku jarene Rasulullah dalam hadis qudsi itu, ya dah. Ana as-saumuli wa ana ajibi jare. Hadis qudsi itu tadi. Nah, kata Allah itu begitu. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri akan memberikan pahala. Hebatnya poso. Mohon maaf Pak Bu. Ada orang ke masjid siang hari wayahe poso. Kira-kira iku wong iku mang betul-betul poso apa tidak? Allah alam. Soalnya beda tipis. Nek beduk nang masjid langsung keblak-bleng, gak sholat. Bisa jadi puasa, bisa jadi mikir utang. Mereka napa? Masuk ke masjid, pusing dia, ya kan? Ngos-ngosan, tiketnya banyak, ya kan? Apa kemudian kita tanya, kamu puasa? Iya, nek poso temenan, nek gak poso tersinggung. Nah, itu namanya as-saumuli wa anajibi. Gak ada bedanya antara mohon maaf yang puasa sama yang kelelahan tadi, mungkin mikir hutang dan lain sebagainya. Itu nggak ada bedanya. Dalam konteks kelihatan dari luarnya nggak ada. Siapa yang menilai? Allah. As-saumuli wa ana ajibi itu tadi. Nah, ini wong sholat kelihatan, oh orang itu sholat, sujud, ruku, jamaah kelihatan. Tapi wong poso tidak bisa kelihatan. Sing ngerti ku dirinya sendiri sama Allah itu tadi. Niki. Yang ketiga, ya as-sihha. Puasa itu memberikan dampak kesehatan. Yutahhiru al-am'a wal ma'dah, ya membersihkan lambung usus kita ini loh, biar istirahat. Mulane Pak Bu, wong poso iku identik berat badannya turun apa enggak? Turun. Tapi nek pancet berarti dipertanyakan posone. Nah, rata-rata itu mesti turun. Tapi nek Idul Fitri balas dendam. Apa dimakan, ya kan? Ya, akhirnya jarak 1 minggu naik lagi. Nah, ini loh Pak Bu. Nah, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian berpuasa, agar kalian mohon maaf bertakwa. Sebagaimana umat terdahulu ini, la'alla di situ, ya toh, bimana taroji sama tahqiq. Taroji itu benar-benar mengharap, tahqiq kesungguhan. Jadi wong sing nek poso temen, betul-betul orang beriman puasa itu sungguh benar mengharap mendapatkan takwa. Jadi ini loh. Nah, mulane takwa itu adalah derajat, ya toh, karena proses ketakwaan tadi melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Intisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Di ayat 184. Nah, ini harus kita pahamkan juga. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ada hari-hari tertentu Bapak Ibu. Ayyaman ma'dudat itu ada. Ayyam itu jamak dari yaumun,
hari-hari makdudat yang sifatnya terbilang, karena mohon maaf ketika berpuasa ada yang ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan? Kita lihat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa saja di antara kamu, jarine Allah, dalam kondisi sakit, maridun aw ala safarin, atau musafir perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti di hari lain, termasuk mohon maaf perempuan yang datang bulan. Nah, jadi di dalam puasa nanti pasti biasanya ada orang sakit. Mingkum, maka dikatakan mingkum itu di antara kamu. Tidak semuanya sakit, tetapi biasanya si jiluru mesti ono sing sakit. Contohnya tiba-tiba kok perutnya sakit atau apa, langsung membatalkan puasa. Tapi ojo dek loro panu kados kurap, aku gak poso, nah susah itu. Yes. Dan juga dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu mohon maaf, mulane nek wae poso, hindari perjalanan kalau tidak penting. Wong niatane poso ndelek takwa kok tambah travel tok ae. Napa Pak Bu traveling? Dulin. Nah, mulai sampean delok sakurunge poso rata-rata dulin kabeh. Gintentekno menene poso karepe gak dulin. Yo. Mari genti ora traveling nandi nang mall. Milih napa? Milih baju dan lain sebagainya. Yes. Nah, safar itu adalah identik dengan musafir itu. Safar itu perjalanannya, orangnya disebut musafir. Lah musafirnya orang sekarang beda dengan dulu. Sekarang mungkin enak-enak. Dulu diwangi sepeda ontel. Ya kan? Nah, sekarang kan mobil bagus-bagus, ya dan lain sebagainya. Nah, yang ngerti itu adalah dirinya sendiri, termasuk perempuan yang datang bulan. Ini 3 orang ini, ya sakit biasa ketika puasa, perjalanan, dan wanita datang bulan wajib mengganti di hari lain. Makanya Pak Bu, sopo sing diutang poso nang cepet gi sahur, bahasanya harus dilakukan. Tapi cek kebacute sak tahun kok gak tahu nyaur. Jadi dengan nyaur artinya apa? Tidak puasa, mohon maaf, mengganti yang puasa Ramadan itu. Gike waktu sak tahun cek nemene begitu. Nah, alasannya ngono, begitu. Dados 3 niki Pak Bu itu wajib mengganti di hari lain. Nah, di ayat setelahnya jenengan lihat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan orang-orang yang berat melaksanakan puasa, saya ulang, sing berat menjalankan puasa fidyah, maka wajib membayar fidyah, ya kepada fakir miskin, diberikan fakir miskin. Siapa yang berat niku Pak Bu? 1 orang yang sudah sepuh tua, ya sudah nggak kuat di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, dikon poso gak iso. Yang kedua, ya orang yang sakit menahun kronis, bukan sakit biasa, nih sakit biasa beda tadi. Iki sakit menahun kronis. Biasanya ini tua, ya sakitnya sudah kronis banyak.
Nah, yang ketiga, orang yang hamil dan menyusui. Nah, orang hamil juga begitu, sing ngerti ya juga dirinya sendiri. Kalau toh kepingin dia ini puasa, maka kuat enggak kira-kira? Tanyakan kepada dokter kandungan dulu. Konsultasikan. Kira-kira bayi ini kuat apa enggak? Soalnya kan wong hamil itu kan macam-macam toh Pak Bu. Ono sing mamburi ngeti bojone dhewe gak gelem. Nggih. Kudu muta-muta yo aneh-aneh ya toh. Ya ada yang begitu. Ya kan? Ono sing ngeblukan niku napa nggih? Turu panganane akeh. Lah ngoten niku yo kuat, ejak poso. Ada yang sekali makan muntah. Ya, banyak apa enggak gitu tuh? Semua macam-macam. Bocah wong Jawa gawane bayi lah. Pun. Nah, maka orang yang hamil sekiranya kok membahayakan untuk puasa, boleh tidak puasa, nanti membayar fidyah. Termasuk ibu yang menyusui. Nah, sing menyusui nggih ngoten di surat Luqman ya ta. Hamalatu ummuhu wanan wahlawanin wa fisaluhu fi amaini aniskurli. Jadi wong menyusui itu berapa lama Pak Bu? 2 tahun. Gak mungkin ati nyaur poso maneh. Karena apa? Menyusui tadi berapa tahun? 2 tahun. Nah, nek ate poso maneh ya 2 tahun niku meng lho. Nah, agama itu enak akhirnya. Nggih. Termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Di masyarakat itu ada yang membagi dia, ya. Tetapi dia juga membagi dia kemudian mengganti. Nah, ini persis yang ditanyakan kemarin ada teman guru juga begitu. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Yang membayar fidyah sama mengganti di puasa hari lain itu yang siapa tadi? Nah, nek wis bayar fidyah dalam konteks hamil menyusui tadi, maka sudah tidak wajib mengganti puasa di hari lain. Makanya tadi fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, maka sebelum melakukan itu tadi dikonsultasikan, terutama yang ibu hamil. Konsultasikan berarti kepada siapa? Dokter kandungan. Jadi orang hamil dan menyusui kalau toh sudah membayar fidyah, maka tidak wajib, tidak usah untuk mengganti puasa di hari lain. Ini yang harus kita luruskan. Nah, yang mengganti di hari lain tadi siapa? Orang sakit biasa, kemudian musafir, kemudian wanita yang datang bulan. Nah, musafir sama puasa ini, mohon maaf, yang sakit biasa tadi, sing ngerti ku ya awake dhewe, enggak boleh diakali. Wah, aku perjalanan Surabaya Sidoarjo, iki sudah tak musafir iki. Nah, bendinane wis ngono, diantar musafir ae. Contone Pak Bu. Nah, sekarang Surabaya Sidoarjo kan dekat toh. Oke, ini mbek kono iki Sidoarjo, sebelah iki Surabaya. Mandi musafir. Nah, sekali lagi yang paham itu adalah dirinya sendiri. Jadi, nggih. Nggih pun, monggo. Puasa punya utang. Nyaurnya itu di puasa yang setelah raya itu. Syawal. Syawal ini nyaur apa nyaur? Nyaur apa nyaur? Bisa enggak itu? Enggak boleh. Dadi sak poso gini ati loro. Lah iki ngakali agama akhire.
Jare Rasulullah, orang yang puasa Syawal 6 hari itu dosanya diampuni 2 tahun yang datang yang akan datang, insyaallah begitulah. Maka ini pertanyaan juga, mana yang didahulukan nyaur resik atau nyawal dulu? Nah, tapi yang nggak benar itu adalah giniati loro. Podo mbak dulu itu adalah niat kurban mbak akikoh. Giniati 2. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Artinya kalau niat puasa Syawal dulu 6 hari, ya monggo. Berarti nanti ada waktu untuk mengganti di hari lainnya ditinggalkan. Tidak boleh diniati 2. Iku ngakali akhirnya. Ya, jenenge ngakali ngomong grong pinter Pak Bung. Saiki kan pinter-pinter. Giakali mergo padha-padha posone ngono balik. Nah, guyonane malaikate engko nyatete gimana ini gitu. Sama dengan begitu. Enggak boleh lah. Makanya kembali lagi innamal a'malu binniyat, tergantung pada niatnya. Ngoten. Monggo. Pripun? Pripun Pak? Oh ngoten, nggih. Bocah berat, nggih. Sekarang gini, boleh. Mohon maaf, orang yang pemahaman agamanya, mohon maaf, agamanya yang didahulukan. Ketika itu kok pas kerja, maka nek bisa berpuasa, kan banyak itu tukang batu itu, tukang-tukang. Karena kepingin mendapatkan puasanya tadi. Nah, tentunya harus difahamkan. Oh, berarti aku nek kerja posisi ngene iki ya harus kita hitung. Hitung itu dalam artian kekuatan saya berapa gitu. Yes. Tapi kalau toh memang berat betul, kemudian nggak mampu, ya sudah wajib mengganti di hari lain. Tapi yang ngono, jangan diakali. Nah, aku bendino tukang bak, oleh kerjaan terus itu. Sekarang balik maneh. Ukuran kita beragama, apakah kemudian kita nurutin dunia terus? Dan begitu konteksnya. Nah, kan banyak itu, mohon maaf, di kampung-kampung juga begitu, sampai lali sholat, lali sembarange, nguang. Kembali lagi, ukurannya adalah agamanya akarnya. Nah, toh sekarang itu ya banyak, mohon maaf, poso awal itu tengah bolong, poso melu akhir. Ono sing gak tahu sholat yang melu poso. Cek kelihatan. Wah, begitu. Jadi ya dah. Kalau toh dia mampu melaksanakan puasa walaupun berat, di ayat itu, nah ini mau sampaikan. Ya dah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Lah ini loh, Pak. Maka siapa saja yang dengan kerelaan hati gandoli posone, maka itu lebih baik lahu baginya untuk berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka lebih baik kamu berpuasa delok pahalane poso jika kamu benar-benar mengetahui tentang puasa itu. Loh, ayatnya begitu akhirnya. Faman tatawwa'a khairan ya dah lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sapa sing bener-bener kerelaan hati melaksanakan puasa lebih baik kok. Nek paham betul pahalane poso begitu. Tapi nek nggak paham ngelewes. Nah, kalau betul-betul kuat boleh. Makanya yang ngerti itu dirinya sendiri.
Nggih. Nah, boleh kalau betul nggak kuat tadi, makanya tadi ya toh, yang berat tadi boleh mengganti di hari lain. Boten sing bayar fidyah itu adalah orang tua sing nggak bisa boten saged napa-napa dan orang yang sakit menahun, Pak. Menahun niku wis kronis gak iso lapo-lapo. Guys, gampangane ngoten. Dan orang hamil menyusui iku adalah membayar fidyah. Tapi nek mohon maaf dalam perjalanan kemudian sakit atau karena udzur tadi dan wanita datang bulan boleh mengganti di hari lain. Tapi enggak usah. Nah, 3 ini yang harus kita bedakan. 3 tadi, mana yang fidyah, mana yang mengganti di hari lain. Nek wis bayar fidyah, ya enggak usah mengganti di hari lain. Sing mengganti hari lain aja ngoyok membayar fidyah. Ngono lho gampangan. Nah, akhirnya ngakali mana akhirnya agama ki akali. Nggih. Makanya kan gini, mohon maaf seperti tukang saya dulu tuh, tukang batu contoh begitu ya. Akhirnya pas poso ya gampangane ya sing ngeki kerjaan nggih ngoten kudu paham. Wong poso aja dipadakno ketika di luar puasa. Gampangane ngoten. Ngeramik tok ae ana jero-jero kan gak panas. Nah, panas kon ngedek mlah ngecot lah. Contone ngoten. Balik maneh jenenge napa? Kemanu napa? Nggih. Ngoten. Dados harus dipahami. Nah, itu tadi makanya aspek sosial harus saling menghargai. Wis ora wayang poso kok ya bener kerja tapi mbok ya pengertian ngono lho gampangane. Nah, kon lah gitu. Nah nggih. Nah, sing terakhir niki mohon maaf, yang perlu dibangkan fidyah Pak Bu. Bayar fidyah niku ngeten Pak Bu, ngapunten. Ukuran fidyah itu adalah seperti beras yang kita makan. Contoh nih, makanya seperti zakat fitrah juga begitu. Ini ukuran kula panjenengan sami ya toh. Berasnya beras biasa-biasa, ya sudah. Niki nek wong sugih-sugih wayah bayar fidyah atau bayar apa itu zakat fitrah, kikei beras jatah contoh sing lah iku sing ngakali lagi. Nah, contohnya begitu. Nah, gampangannya itu adalah yaitu tadi. Makanya yang harus pengertian. Nah, fidyah itu ya juga begitu. Harus sesuai yang kita makan. Nanti podo-podo mangane enak kadang sing wong kuwaya ngakali ngeki sing elek iku lho susah. Begitu. Contoh kalau di sini sekali makan berapa Pak Bu? Kayak rata-rata lah 15.000 sak ngombene kan gitu. Contohnya gitu. Ya sudah dikalikan aja. Nah, soto ayam lah, soto ayam sak teh itu. Nah, begitu. Ngoten Pak nggih? Muga-muga barokah. Mudah-mudahan dengan rangkaian untuk bulan suci Ramadan ini kita siapkan. Ngoten nggih? Kita insyaallah lanjut setelah Idul Fitri. Ngoten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.